Ustaz Abdirrahman. Beliau adalah Ustadz asatid yang sangat fokus terhadap bagaimana apa namanya menyampaikan atau menyusun ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Beliau adalah salah satu ustadz yang mungkin kalau Bapak Ibu browsing di YouTube sudah sangat terkenal daurah-daurahnya tentang masalah tajwid. Makanya beliau menyusun kitab yang namanya kalau Bapak Ibu baca dari covernya Ta'alim Kalimatul Quran, artinya belajar kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya namanya Riyadhah. Riyadhah itu artinya apa namanya? Kita benar-benar belajar serius atau kita berikhtiar dan berusaha betul-betul mencurahkan usaha kita, pikiran kita, dan mencurahkan tenaga kita untuk belajar benar-benar tentang masalah Al-Quran. Dan ini saya sampaikan, kenapa ini penting kita pelajari bagi Bapak Ibu yang sudah lulus ujian di bab ke-15. Karena banyak Bapak Ibu yang sudah ujian itu catatan yang paling banyak itu satu, teliti. Bahwa Ibu kalau membaca Al-Quran itu banyak yang kurang teliti. Karena mungkin terburu-buru. Mungkin faktornya banyak. Satu terburu-buru, satu grogi. Akhirnya apa? Akhirnya kurang teliti ketika membacanya. Yang kedua, yang sering dikoreksi adalah tentang suka merubah harokat. Jadi ya harokat fathah dirubah ke kasroh, kasroh dirubah ke fathah, ataupun domah itu seringkali dirubah. Yang ketiga, yang sering ini adalah yang sering dikoreksi adalah apa namanya konsistensi itu kestabilan. Jadi kitab ini nanti kitab ini kita akan belajar bagaimana kita menstabilkan bacaan kita. Nah, makanya di sini kitab ini nanti ada bab yang berkaitan dengan satu melatih kesempurnaan harokat, kemudian bagaimana pengucapan mat, bagaimana pengucapan sukun, dan yang terakhir bagaimana pengucapan tasjid. Itu yang sering Bapak Ibu itu apa namanya suka khilaf dari 4 bab yang akan kita pelajari. Yang satu tentang bab satu tentang harokat, yang kedua nanti tentang apa namanya mat panjang pendeknya. Ini yang sering banyak terjadi ketika membaca. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Padahal ini sudah kita bahas di kitab yang hijau. Bagaimana yang satu harokat panjangnya, yang 2 harokat, yang 4 harokat, 6 harokat. Tetapi ketika sudah praktek membaca, kebolak-balik ini yang sering. Nah, kalau Bapak Ibu ngerasa ya, yang sudah ujian, yang harusnya matobi dibacanya cuma satu. Nah, kitab ini nanti untuk menstabilkan, benar-benar serius menstabilkan setiap bacaannya. Jadi yang apa namanya, yang sudah ujian, maka perlu fokus dan perlu apa namanya, perlu mencurahkan ketika belajar ini, butuh keseriusan karena banyak di antara yang belajar kitab ini itu tidak muntas atau tidak selesai karena saking tidak sabarnya ketika belajar. Karena memang di sini butuh benar-benar bukan hanya sekadar membaca, tapi benar-benar sempurna membacanya, stabilnya apa namanya kestabilannya dibutuhkan. Makanya kita bahas pagi hari ini mungkin mukadimah sama bab pertamanya tentang masalah harokat. Nanti di pekan selanjutnya kita bahas setiap babnya. Kemudian setelah itu nanti kita talaki. Talaki ini yang penting. Karena kitab ini disampaikan di mukadimahnya adalah kitab talaki, bukan kitab hafalan. Tapi kalau saya belajar kitab ini, semua kaidahnya harus hafal dalam kitab ini. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, di sini ada setiap babnya itu ada sekitar 7 sampai 8 kaidah yang saya harus hafal, sehingga sekitar 30 kaidah yang harus saya hafal ketika belajar. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan, tapi perlu kita pahami bersama setiap kaidahnya. Itu yang harus kita pahami. Yang paling penting setelah kita paham dari setiap kaidahnya, di sini ada buku latihannya.
Yang berbeda dari kitab hijau, Bapak Ibu, nanti ketika kita latihan, itu sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran, ada tulisannya. Surat berapa, ayat berapa. Surat berapa, ayat berapa. Sehingga kita bisa ngecek di dalam Al-Quran. Itu yang perlu kita fahami bersama. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, kita disampaikan pada pagi hari ini untuk belajar kitab lanjutannya sesuai yang saya sampaikan. Walaupun banyak di antara Bapak Ibu yang belum ujian tidak apa-apa, yang sudah ujian juga sudah banyak, yang sudah lulus juga sudah banyak, makanya perlu dilanjutkan dengan kitab yang berikutnya, kitab Riyadhah namanya, nanti ada 2 jilid. Kita pelajari jilid yang pertama dulu, kaidahnya beserta dengan talakinya. Nanti metode kedepannya bisa hari ini kita hari ini kita teorinya, pekan depan talakinya, kemudian teori lagi, kemudian talakinya, kemudian teori lagi, kemudian talakinya. Nanti juga ada di bab ini adalah bab terakhir bagaimana ujiannya. Ujian akhir tetap kepada saya nanti. Jadi ujian kitab Riyadhah ini yang terakhir juga kepada saya. Dari kitab Riyadhah nanti di halaman 40 itu adalah ujian terakhirnya atau latihannya. Dari halaman 39 sampai halaman terakhir. Dan ini nanti standar kelulusannya lebih ketat daripada kitab yang pertama. Sehingga apa? Sehingga mungkin ada yang bisa mengulang 2, 3 kali atau bahkan 4 kali untuk kembali kepada saya untuk bertalaki di kitab ini. Tetapi sebelum sampai sana kita pahami dulu. Benar-benar kita pahami setiap babnya. Setiap bab. Saya sampaikan kita bahas dulu kitabnya, nama kitabnya, kemudian kita kita belajar atau kita pahami maksud dari penulis. Nanti maksud dari penulis itu pasti akan tertuang di mukadimah atau pengantar dari penulisnya. Ini adalah kitab, sudah terlihatan nih Bapak Ibu? Sudah Ustaz, Kecil Sudah kelihatan ada. ya. tapi Ya, belum ini ada 2 jilid nih Bapak Ibu, ada 2 jilid, yaitu jilid yang pertama sama jilid yang kedua. Penyusunnya adalah Ustadz Walid Abdurrahman. Beliau adalah salah satu asatidz yang memang fokus benar-benar belajar tentang ilmu tajwid, ilmu tajwid. Menyusun kitab yang sangat praktis, kitab yang sangat sederhana untuk memudahkan siapapun dari kita kaum muslimin untuk memahami betul bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik. Kita bahas dulu pengantarnya atau mukadimahnya dari Ustadz Walid Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk beramal solih. Mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita menjadi pemberat timbangan di hari perhitungan nanti. Yang disampaikan oleh Ustadz Walid, mungkin dari Bapak Ibu berpikir, amal yang besar itu sholat, amal yang besar itu haji, amal yang besar itu sedekah kalau sudah miliaran, sudah ratusan juta. Ustadz Walid Abdurrahman, penulis, pengen memberikan pemahaman kepada kita. Jangan pernah meremehkan amal, Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu amal mana yang bisa memasukkan kita kepada surga. Bisa jadi orang bisa masuk kepada surga itu dengan amal yang kecil. Bisa jadi mungkin haji kita yang menurut kita besar, mungkin umroh kita yang menurut kita adalah amal yang besar, yang membutuhkan banyak biaya, masih tercampur dengan riya, masih tercampur dengan penyakit-penyakit hati yang menjadikan yang menurut kita amal-amal besar itu diterima sama Allah, kita tidak bisa pernah memastikan amal mana yang diterima sama Allah. Terus penulis pengen menyadarkan kepada kita, walaupun kita belajar sesuatu yang kecil, jangan pernah berkecil hati ketika kita hanya belajar membaca Al-Qur'an, belajar huruf hijaiyah lagi, alif, ba, ta, itu kan kita belajar sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dari TK sudah belajar
PAUD sudah belajar huruf hijaiyah, dari kecil mungkin sudah belajar. Tapi jangan pernah meremehkan ketika itu kita belajar kalimat-kalimatnya Allah. Mungkin perkara yang sederhana yang kita pelajari hari ini yang kecil, justru itulah ketika hati kita ikhlas, ketika hati kita rendah, ketika hati kita bersihkan sebelum belajar, mungkin itulah yang bisa menjadikan kita, amal yang kecil itu memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin sedekah kita belum tentu diterima sama Allah. Mungkin haji dan umroh kita belum tentu diterima sama Allah. Tapi mungkin karena kita niatnya ikhlas dari perkara yang kecil, dari amal kita yang kecil, karena kita benar-benar ikhlas kepada Allah, itulah yang justru nanti memasukkan kita ke dalam surga. Dan kita tidak pernah tahu amal mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ketika kita belajar, walaupun ini hal yang sederhana, hal yang kecil, maka yang perlu kita tanam di dalam hati kita, maka adalah kebersihan hati dan jangan pernah meremehkan ilmu. Itu yang pengen penulis sampaikan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti hingga akhir zaman. Amma ba'du. Ini yang disampaikan. Jadi setelah kita bersyukur kepada Allah, maka penulis tidak lupa mengirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya sebagai umatnya yang insya Allah mengikutinya sampai akhir zaman. Ini doa dari penulis buat kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ummul Muksinin Hafsah pernah menyifati qiraah dari Nabi, karena yaqra'u bisurati fayurattiluha. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Ini dari Ummu Hafsah. Ummu Hafsah itu Ummul Mukminin. Ketika mensifati bagaimana bacaan dari Rasulullah. Artinya penulis pengen memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi kepada kita bagaimana sifat qiraahnya Nabi. Nabi itu kalau membaca dengan bisurati, membaca surat itu fayurattiluha dengan tartil. Dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna tartil, nah ini pemahaman atau pengertian tartil menurut Ali bin Abi Thalib. Wa tajwidul hurufi wa ma'firatul wukufi. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Nah, itu definisi tartil dari Imam Abu Thalib, yaitu mengerti bagaimana mentajwidkan setiap huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Artinya ketika kita belajar tajwid, maka kita belajar paham tentang bagaimana yang sudah kita pelajari. Tajwid itu artinya belajar hukumnya, belajar makhrajnya, belajar kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Mau buat kue sendiri, Pak. Sebagai kaum muslimin, kita tentunya ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Begitu juga dalam mengajarkannya. Oleh karena itu, kami menyusun buku ini sebagai wasilah untuk mempelajari bacaan Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Imam Hashim, jalurnya Sya'tibiyah, atau sebagai buku pengajaran yang efektif untuk digunakan. Kami menamainya dengan Riyadhah Umur Sibfaqah yang dikutip dari Madzumah Ibnu Al-Jazari. Jadi penulis mengutip dari kitabnya Imam Ibnu Jazari. Kalau Bapak Ibu mencari atau browsing, Imam Ibnu Al-Jazari itu adalah rujukan bagi asatid ketika belajar tajwid. Buku ini berisi contoh-contoh kalimat yang diambil dari Al-Quran dengan tujuan agar para pembaca terbiasa mengucapkan lafaz-lafaznya dengan fasih. Nah, mungkin kita merasa kita sudah bisa baca, mungkin kita sudah bisa lancar. Tetapi kitab ini nanti mengajarkan kepada kita
agar apa yang sudah biasa kita baca di dalam Al-Quran kita mengerti betul dengan fasih lafaz-lafaznya. Adapun isi kandungan dari jilid 1 dari buku ini adalah bab 1. Kita melatih kesempurnaan harokat. Bab 2 melatih konsistensi pengucapan mad. Bab 3 melatih pengucapan huruf-huruf sukun. Bab 4 melatih pengucapan huruf-huruf bertasdid. Semoga dengan mempelajari buku ini dan mempraktekannya dengan bimbingan seorang guru dapat membantu para pembaca meningkatkan kefasihan dalam membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami selaku penyusun buku ini mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada para ulama yang telah mengikhlaskan dakwahnya melalui tulisan sehingga sampai saat ini kita bisa beristifadah dengannya. Semoga Allah memberikan mereka pahala yang besar dan bisa bersama-sama meraih jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini diantara yang menjadi kitab rujukan. Banyak sekali kitab rujukannya. Ada 17. Terakhir, nanti bisa dibaca sendiri di kitabnya. Ya. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa pembelajaran pada buku ini tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ini catatannya ya Bu, dari penulis. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa pembelajaran pada buku ini tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna, kecuali dengan talaqi. Artinya apa? Artinya ini kitab adalah kitab talaqi. Kitab untuk disetorkan kefasihan lisannya kepada gurunya, kepada pembimbingnya. Atau musyafahah kepada seorang guru yang mutqin. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya para pecinta Al-Quran. Amin. Amin. Insya Allah. Bandung, 29 Rabiul Awal, 1439 Hijriah. Jadi kitab ini itu kalau sekarang 1447, berarti sudah 8 tahun. Kitab ini itu dipakai untuk dipakai oleh saudara-saudara kita yang belajar Al-Quran untuk melatih kesempurnaan kefasihan membaca Al-Quran. Sekarang kita bahas bab 1. Kita bahas bab 1. Bab 1 di sini disampaikan latihan-latihan huruf tipis dan huruf tebal. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah kaidahnya. Nanti untuk talakinya silahkan nanti masuk ke grupnya masing-masing. Mungkin pekan depan talaki dari kitab ini setiap lembarnya. Jadi setiap orang nanti Bapak Ibu talaki. Talakinya nanti saya akan briefing dulu kepada para pendamping bagaimana bentuk talakinya dari kitab ini. Jadi yang perlu kita pahami hari ini adalah kaidah-kaidahnya. Di halaman pertama ada kaidah pertama beserta penjelasannya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, faraqikon mustafilan min ahruf wa hadiran tafhima. Artinya apa? Tipiskanlah huruf-huruf istifal dan berhati-hatilah dalam menebalkan huruf-huruf istifal tersebut. Kaidah pertama menyatakan kita harus berhati-hati. Faraqikon mustafilan min ahruf wa hadiran tafhima. Tipiskanlah huruf-huruf istifal dan berhati-hatilah dalam menebalkan huruf-huruf istifal tersebut. Penjelasannya, istifal adalah menurunkan suara. Ihfadha bisauti ke dasar mulut ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Sedangkan sifat kebalikannya yaitu istilah. Istilah itu menaikkan. Maksudnya seorang qori harus berhati-hati dalam menebalkan huruf-huruf yang disebut oleh Imam Al-Jazari dalam matanya berikut. Di antaranya adalah huruf ha, shod, dalam huruf ha, ba, mim, lam, hamzah, dan sin. Jadi ada hamzah, lam, mim, ba, ha, dan sin. Apalagi ketika menghadapi huruf-huruf istilah. Huruf-huruf istilah itu huruf-huruf naik atau dinaikkan. Huruf istilah itu ada kho, shod, dod,
ghoin, po, kof, sama go. Nah, ini apa namanya? eh, penjelasan dari kaidah pertama. Jadi kaidah pertama memberikan pelajaran kepada kita untuk berhati-hati terhadap huruf-huruf yang istifal dan isti'la yang harus diturunkan dan harus dinaikkan. Yang perlu menjadikan perhatian buat Bapak Ibu adalah ketika huruf istifal. Huruf istifal itu huruf yang harus apa namanya naik atau huruf yang harus apa namanya diperhatikan ketika pengucapannya. Jadi Bu, ini contoh yang dicontohkan di atas nanti talakinya itu kita melatih bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf isti'la. Jadi huruf-huruf isti'la. Jadi selain huruf ha, so, ho, so, dot, hot, to, of, dan bo itu adalah contoh huruf-huruf isti'la yang ketika pengucapannya harus naik. Jadi saya contohkan ya talakinya di apa namanya di halaman pertama ini untuk jadi satu baris itu hurufnya adalah ho, shod, bo, ro, po, of, sama go. Yang terakhir ro. Nah, ini nanti Bapak Ibu semuanya ditalakikan kepada pendampingnya. Jadi jangan asal membaca aho, aso, aldo, algo, bukan. Tetapi benar-benar Bapak Ibu perhatikan karena di sini kitab adalah kitab untuk memfasihkan, melatih konsistensi. Jadi pahami kaidah yang pertama tentang huruf istifal dan huruf isti'la. Mana yang diturunkan, mana yang di apa namanya? Yang dinaikkan. Seperti ho. Nah, a itu huruf istifal. Ho itu huruf isti'la. Jadi ho. Nah, kan berbeda ininya pengucapannya. Also, azo, a itu nadanya tidak boleh sama dengan ho karena ho itu adalah huruf isti'la, huruf yang naik. Ho, a, a. Nah, jadi bukan ho, bukan terbalik, tetapi ho, ho-nya lebih tinggi. Nah, ini yang perlu difahami. Nanti juga dilatih untuk huruf-huruf selanjutnya. So, ego, ego, apo, ego, ego, ero, laho, laso. Nah, seperti la. La itu kan huruf istifal. Jadi tidak boleh lebih tinggi daripada huruf kho-nya, bukan la ho. Nah, itu yang tidak boleh, tapi la itu diturunkan, kho-nya dinaikkan. La ho, la so, la do. Nah, begitu nanti dilatih. Jadi bukan hanya asal membaca Bapak Ibu talakinya di sini, tapi kita harus paham betul kaidahnya yang di bawah. Mana huruf istifal dan mana huruf isti'la. Itu kaidah yang pertama. Halaman kedua atau kaidah yang kedua ada di halaman ke-6. Ini latihan huruf-huruf yang berharokat fathah. Kalau tadi yang pertama adalah huruf tipis dan tebal. Kaidah yang selanjutnya adalah ketika kita membahas bagaimana latihan huruf-huruf berharokat fathah. Kaidahnya berkata Imam Al-Alamah Ahmad At-Tibi rahimahullah berkata wa inda nutahil harakat fahdara naqson awisba'an awan tughayyiru. Dan ketika mengucapkan huruf yang berharokat, maka berhati-hatilah mengurangi, menambah, atau mengubahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi, atau merubahnya. Ini kaidah yang perlu kita pahami. Yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika Bapak Ibu talaki, ketika Bapak Ibu kemarin ujian, ada banyak yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang bahkan merubah. Makanya talaki di sini, di kitab ini, untuk melatih kita konsistensi. Konsistensi, kejelian kita, atau ketelitian kita ketika membaca. Agar merubah ini
mengurangi, menambah, merubah ini tidak terjadi ketika kita membaca Al-Qur'an. Ilmu dhabitnya asal mula harokat fathah itu adalah dari huruf alif yang diletakkan di atas huruf hijaiyah, kemudian dimiringkan dan diubah ukurannya menjadi lebih kecil agar tidak tertukar dengan huruf aslinya. Muhammad Al-Kharaj rahimahullah berkata dalam nazamnya, fafathatun a'lahu wahiyal alifu mabtuhatun sughra. Maka fathah terletak di atas huruf berupa alif kecil yang miring. Itu pengertian ilmu dhabitnya dari Muhammad Al-Kharaj tentang fathah. Fathah itu sebenarnya adalah alif Bapak Ibu, dibacanya a tetapi dimiringkan di atas huruf. Nah, diubah menjadi huruf yang lebih kecil dari aslinya agar tidak tertukar. Nah, nanti talakinya Bapak Ibu baca benar-benar fathah. Di sini fathah ya fathah untuk melatih kita karena ini nanti talakinya adalah latihan huruf-huruf berharokat fathah. Mungkin ini masih hampir sama dengan kitab yang pertama. Tapi berbedanya dengan kitab ini karena kita sudah belajar di kitab hijau itu tentang makhorijul huruf, maka nanti para pendamping harus benar-benar kalau memang makhrajnya belum benar jangan dilanjutkan lagi. Contoh ini ahada. Ahada ini satu harokat semua dan fathah semua. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi atau bahkan tidak boleh dirubah. Jadi ahada. Nah, nanti kalau ada masih membaca ahada, maka harus benar-benar diperhatikan dan tidak boleh dilanjutkan lagi. Harus benar-benar diperhatikan, harus makhrajnya keluar. Ahada, ha tipis. Karena apa? Di ujian, Bapak Ibu yang ujian, ini banyak yang saya koreksi, membaca ha sama ahanya tidak ada bedanya. Ketika membaca alhamdu, baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masih alhamdu, masih terbiasa dengan bacaan yang lama atau memang tidak dilatih atau meremehkan. Akhirnya ya udahlah bacaannya udah gitu. Jangan. Kalau kita sudah belajar ini ya kita harus benar-benar memfasihkan lisan kita harus dirubah. Kalau alhamdulillah ya pakai hak ya pakai hak. Ada beberapa Bapak Ibu yang di kitab hijau itu sebenarnya sudah disandingkan antara hak kemudian kata berikutnya itu ha untuk membedakan mana yang harus tipis mana yang ha. Alhamdu sama alhamdu itu sangat-sangat berbeda. Makanya nanti di sini di halaman 6 dari kitab ini kita melatih bukan hanya kestabilan huruf-huruf yang berharokat fathah tetapi makhrajnya harus benar-benar Bapak Ibu nanti diperhatikan dari setiap pendamping. Ahada, ba'asa, nakaha, yadaka. Nah, harus sempurna nanti bacanya. Bukan hanya asal keluar suaranya. Ma'aka, za'ama, kasyafa, la dhahaba. Nah, nanti talakinya seperti itu. Mungkin ini masih hampir sama dengan kitab yang sebelumnya, tetapi harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh lagi mengulang kesalahan di kitab yang sebelumnya. Makhrajnya harus benar-benar diperhatikan di sini. Itu kaidah yang kedua. Halaman selanjutnya halaman ketujuh ini latihan huruf-huruf kasroh. Karena bab yang pertama itu melatih kesempurnaan harokat. Jadi tadi tebal tipis, istifal sama isti'la, kemudian harokat fathah, nanti harokat kasroh, harokat domah, kemudian ada latihan-latihannya di belakang. Dari kitab ini di bab pertama. Jadi kita hanya belajar harokat di bab pertama. Jangan remehkan Bu. Oh, hanya fathah, hanya kasroh, hanya domah. Saya sudah terbiasa baca ini. Bukan, tetapi kita benar-benar takzim kepada ilmu yang disampaikan dan melatih benar-benar kefasihan lisan kita.
Di halaman 7, kaidahnya berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahumullah, wa harfal isti'la'i fahim wahsusa li'ibbaqa aqwa, dan tebalkanlah huruf isti'la, kemudian khususkanlah untuk huruf yang bersifat itbaq. Itbaq itu huruf yang, karena ini kita belajar hasroh Bapak Ibu, hasroh, maka tebalkanlah dan khususkanlah huruf-huruf yang bersifat dan huruf isti'la, kemudian khususkanlah untuk huruf-huruf yang bersifat itbaq. Itbaq itu hurufnya ada 4. Jadi shad, dot, po, do, walaupun berharokat kasroh itu tebalkan, lebih tebal karena lebih kuat ketebalannya. Jadi walaupun kasroh, misalnya po itu bukan hanya ti. Kalau ti ya kayak ta, tapi pui, pui lebih tebal lagi. Shot juga bukan si, tapi shri, lebih tebal. Shirapalladhi, bukan shirotalladhi, shirapalladhi. Nah, shotnya harus kelihatan lebih tebal, kasroh yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi shot, dot, po, do harus lebih tebal. Po bukan ti saja, tapi pui lebih tebal lagi. Pui, sui. Nah, nanti dilatih. Nanti talakinya ada di atasnya untuk latihan huruf-huruf kasrohnya. Penjelasannya, tafkim adalah isyarat untuk menebalkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf tebal sehingga mulut dipenuhi dengan gemanya. Nah, mulut dipenuhi dengan gemanya. Jangan sampai bocor. Misalnya po itu huruf-huruf tebal itu harus mulutnya dipenuhi dengan menebalkan suara ketika mengucapkan huruf tebal sehingga mulut dipenuhi dengan gema. Po, so, bo. Nah, seperti itu. Kalau belum seperti itu berarti belum sempurna. Jadi bukan hanya to, bukan po. Nah, nanti diperhatikan ketika talaki. Itbaq adalah terkumpulnya suara. Nah, ihsari bisaut, antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan huruf itbaq. Nah, ini yang lebih tebal lagi, itbaq. Jadi terkumpulnya suara antara lidah dengan langit-langit. Jadi misalnya po, nah, lidah dengan langit-langit. Po, nah, po. Nah, dengan langit-langit ketika pengucapan huruf itbaq. Lawannya adalah sifat infitah. Yang ketiga, maksudnya adalah huruf itbaq itu lebih kuat tebalnya dan huruf isti'la yang tidak memiliki sifat itbaq. Catatannya, maka yang harus diperhatikan oleh qori adalah tidak semua huruf yang memiliki sifat isti'la dibaca tebal ketika dalam keadaan khasroh. Artinya apa? Artinya tidak semua huruf ketika harokatnya khasroh, walaupun dia hurufnya isti'la, itu dibaca tebal. Hanya 4 huruf yang dibaca tebal, yaitu shod, huruf itbaq tadi, shod, dot, po, sama do. Sedangkan 3 huruf isti'la selainnya adalah ghoin, kho, sama kof. Dibaca tipis. Jadi kalau ada huruf kasroh, ada harokat kasroh, ketemu dengan huruf itbaq, shod, dot, po, do, itu harus dibaca tebal. Shod, dot, po. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau gabung ruang 10. Shod, dot, po, itu dibacanya tebal. Kalau ketemu dengan huruf isti'la, ghoin, kho, sama kof, itu dibacanya tipis atau tafkim nisbi ketika kasroh. Salah satu alasannya yaitu karena ketiga huruf tersebut bersifat isti'la, namun tidak bersifat itbaq. Paham ya Bapak Ibu di sini? Jadi shod, do, po, do itu walaupun kasroh, kondisi kasroh, harokatnya itu dibaca tebal. Nah, juga yang dibaca kecuali sedangkan huruf isti'la ada huruf 3, ada huruf isti'la, ghoin, kho, sama kof, walaupun di harokatnya khasroh, tapi dibacanya adalah tafkhim nisbi atau tipis. Nah, nanti dilatih. Ya i-nya syafiha. Nah, ini dibacanya ya syai,
syafiha, safiha, balaghati, tajida, bakhila, fariha. Ya, di sini yang perlu diperhatikan tentang huruf itbaq tadi. Contoh nanti di baris yang kedua dari bawah. Ghadiba, khatifa, fadima, qibalaka, qibal. Qinya jangan terlalu tebal karena di sini adalah huruf istiqlal. Jadi qaf itu bukan qi, tapi qibalaka biasa. Dibacanya qafnya tipis seperti itu yang perlu difahami. Kemudian dilanjutkan pada halaman ke-8 ini hanya ilmu dobetnya. Ilmu dobet, para ulama dobet mengambil tanda kasroh dari huruf ya sebenarnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad Al-Kharaj dalam nazamnya. Wa tahtahul kasrotu ya antulqo, dan yang diletakkan di awal huruf hijaiyah adalah tanda kasroh diambil dari huruf ya. Jadi tanda kasroh itu diambil dari huruf ya sebenarnya. Tanbihnya, jagalah huruf H pada kalimat syahida agar dibacanya dengan jelas. Berkata Imam Al-Jazari rahimahumullah, wasofin hajibahuhum alaihim. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi murnikanlah dan jelaskanlah huruf H pada kata jibahuhum alaihim. Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 35. Setiap lafaz alaihim di dalam Al-Qur'an atau di setiap huruf H yang berharokat hasro, alaihim, him harus dimurnikan atau harus dijelaskan. Huruf hi, ha. Nah, jadi ada kata alaihim jibahuhum. Alaihim maupun jibahuhum. Nah, ini yang sering ini ada di kitab yang warna hijau, tetapi tidak saya koreksi terlalu detail karena kita belum belajar ini. Ada hihim dan huhum, itu harus jelas dua-duanya. Jibahuhum, alaihim, harus jelas hanya, bukan hanya alaihim, jibahuhum. Nah, jadi hanya harus jelas. Oke, dipahami ya? Pahami. Kita lanjutkan halaman 9. Sekarang kita belajar latihan huruf-huruf dhammah. Kaidahnya apa? Di harokat dhammah, berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahumullah, wa khallis infitahi mahzuran asa khaufas tibahihi bimahduran aso, dan bersihkanlah sifat infitah dan bersihkanlah sifat infitah pada kata mahduron asa, karena khawatir menyerupai huruf yang berada dalam kata bimahduron aso. Nah, artinya apa? Artinya kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita membersihkan sifat-sifat infitah. Mahduron asa, sa sama sod bimahduron aso. Ini harus berbeda nanti dalam pengucapannya. Penjelasannya, maksudnya adalah jelaskanlah dan bersihkanlah huruf zal, mahzuron, dan sin yang bersifat itbaq. Maksudnya adalah jelaskanlah dan bersihkanlah huruf za, mahzuron asa, sinnya dan sinnya bersifat itbaq. Infitah adalah menjauhkan lidah. Ibti'adal lisan, dari langit-langit atas ketika mengucapkan huruf tersebut. Tanbihnya, seorang qori harus berhati-hati dalam mengucapkan huruf-huruf berharokat dhammah, terutama pada huruf zal sama zo, huruf sin sama shod, huruf qaf sama kaf. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, huruf-huruf ini yang berada dalam kalimat yakuni rusulu wa nuzuri. Nah, yang perlu diperhatikan dari harokat dhammah ini adalah ketika mengucapkan huruf-huruf zal sama zo, shod sama sin, qaf sama kaf. Karena kalau tidak diperhatikan dan tidak benar-benar diperhatikan, keduanya akan mempunyai apa?
mempunyai pengucapan yang sama. Contoh, ku sama ku. Nah, itu kalau kita tidak benar-benar perhatikan, maka kof sama kaf akan sama. Seperti huruf yaku, seperti kata yakuni, yakuni. Nah, ka, yakuni, yakuni. Nah, ka, kaf sama kof. Ini harus diperhatikan. Terutama di 3 huruf ini ya. Huruf kaf, kof, sod, sin, dha sama dal. Rusulu. Nah, rusulu sin sama shot. Rusulu, rusulu. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan pengucapannya. Dal sama go. Wa nuzuri. Nah, ini kan hampir sama. Dal sama du. Wa nuzuri. Wa nuzuri. Nah, hampir sama. Hampir sama. Maka 3 huruf ini harus diperhatikan ketika ketemu dengan harokat dhammah. Ilmu dhabitnya tanda dhammah diambil dari huruf wawu sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Al-Haraj rahimahullah dalam nazamnya. Wa dhammu yu'rafu wawan kadza amamahu aw fawqan. Dhammah diketahui dengan wawu di depan atau di atasnya. Jadi huruf dhammah itu sebenarnya diambil dari wawu yang ditaruh di atas maupun di depan maupun di atas, itu dibacanya adalah do u atau dhammah, huruf u. Maka itu yang perlu kita fahami. Nanti ini baru latihannya terakhir nanti ya. Terakhir jaharobihi ini harus untuk melatih kestabilan. Yang terakhir kaidahnya berkata Al-Alamah Ahmad At-Tibi rahimahumullah, wa kullun mudhamun falam yatimma illa bidhammi syafataini dhamma wa dun khifadi bil khifadi lil fammi yatimu wal maftuhu bil fathi ifhami. Dan setiap huruf yang didomahkan tidak akan sempurna kecuali dengan mengumpulkan 2 bibir. Ini masih berkaitan dengan domah ya. Dengan harokat domah. Nanti baru di atasnya adalah latihannya. Dan setiap huruf yang didomahkan tidak akan sempurna kecuali mengumpulkan 2 bibir ke depan dengan sempurna. Kemudian kasroh akan sempurna dengan merendahkan bibir dan huruf yang difathahkan dengan membuka mulut. Fahamilah. Artinya apa? Dhammah itu tidak akan sempurna kecuali mengumpulkan 2 bibir ke depan. Kasroh tidak akan sempurna kecuali dengan merendahkan bibir i. Jadi kalau kita i ini harus rendah. Jadi bukan hanya i, tapi i dhammah u, mengumpulkan 2 bibir u, i, a. Nah, kalau fathah yang difathahkan dengan membuka mulut. Jadi bukan hanya a, tapi e. Nah, ini baru sempurna. A, u, i. Kalau kita belajar Bapak Ibu, mungkin akan kelihatan yang belum baru belajar, mungkin akan kelihatan ngapain sih ini mulutnya u, i, harus rahangnya turun. Kalau i, mungkin hari ini yang baru belajar mungkin kok kayak gini. Memang belajarnya seperti ini Bapak Ibu, tidak akan pernah sempurna. U, a, i itu kecuali u itu mengumpulkan 2 bibir, itu membuka, i itu menurunkan rahang yang bawah. I. Makanya kalau kita benar-benar belajar tajwid, benar-benar belajar makharijul huruf, maka mulut kita itu akan terasa capek kalau belum sering belajar. Karena kalau kita bertalaki dengan guru kita yang sudah mutkin, maka kalau talakinya offline akan dilihat bagaimana kesempurnaan membuka mulutnya. Makanya itulah yang perlu kita pahami. Itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Salah satu perkara yang dilarang adalah tidak sempurnanya pengucapan harokat pada huruf. Oleh karena itu, ketika qori tidak dapat mengucapkan harokat dhammah, kasroh, dan fathah dengan sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nazom di atas, maka ini merupakan kekeliruan, bahkan bisa menjadi lahan jaili. Artinya apa? Kebodohan yang dibiarkan. Artinya apa? Artinya kita membiarkan kesalahan kita kalau kita tidak sempurna.
ketika mengucapkan harokat fathah, dhammah, dan kasroh ini. Jadi kalau kita merasa A ya A biasa aja, U ya U aja, I ya I, yang penting bunyinya A, I, U. Nah, kalau kita tidak membiasakan ini, kesempurnaan harokat ini, maka sesuai dengan nazumnya, maka merupakan sebuah kekeliruan, kata penulis. Sebuah kekeliruan bahkan bisa menjadi lahan jahili. Artinya apa? Artinya kebodohan yang dibiarkan. Kalau kita tidak membiasakan dan memahami dari setiap kesempurnaan harokat-harokat ini. Ini sebenarnya harokat ini kan sudah kita pelajari A, I, U. Nah di sini nanti pekan depan berarti kita bertalaki bagi setiap setiap pendampingnya. Nanti talaki dulu, nggak usah kita lanjutkan bab kedua, tapi kita benar-benar dilatih di sini, difahami. Nanti bagi pendamping saya buatkan dulu kelas khusus untuk bab pertama ini, bagaimana cara bertalakinya dan apa yang perlu diperhatikan dari setiap talaki ini. Sehingga nanti pekan depan hari Sabtu ketika kita kelas talaki yang pertama bab ke-1 ini tentang kesempurnaan harokat fathah, tentang tebal tipis dulu tadi yang pertama, kemudian harokat fathah, kemudian harokat kasroh, kemudian harokat dhammah. Maka Sabtu depan setiap Bapak Ibu yang bertalaki di PR-nya masing-masing, maka paham nanti yang akan dikoreksi yang seperti apa yang perlu dibenarkan. Dan satu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, ketika kita belajar, ketika kita merasa bahwa diri kita itu tidak ngerti, maka jangan merasa diri kita itu pintar. Artinya apa? Kalau dikoreksi sama pendampingnya, dikoreksi sama gurunya, maka tidak ada yang perlu kita lakukan kecuali apa? Sebagai murid itu kita cuma duduk, datang, duduk, diam, mendengarkan, setorkan lisan kita. Ya, jangan merasa kita lebih pintar, jangan merasa kita lebih lebih tahu ketika kita sudah duduk berhadapan dengan orang yang mengajari kita. Jadi sudah sering kan yang saya sampaikan ya, ketika kita belajar tidak bisa ilmu itu masuk, yang diajarkan itu masuk di dalam kehidupan kita kalau gelas itu sudah penuh dulu. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kosongkan dulu gelasnya. Artinya apa? Artinya ya kita merasa bahwa ketika kita duduk benar-benar kita bodoh. Karena merasa bodoh itu akan menjadikan ilmu itu turun. Tidak bisa orang yang sudah gelasnya penuh, ilmu itu ditambahkan pasti akan tumpah. Maka yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita ketika kita belajar adalah kosongkan dulu gelasnya. Yang kedua, setelah dikosongkan, bersihkan Bapak Ibu. Bersihkan itu artinya apa? Bersihkan itu artinya ya kita bersihkan dari sifat-sifat tinggi hati, sombong, sudah merasa bisa, itu harus kita bersihkan. Sebagaimana gelas. Gelas itu walaupun sudah kosong, tapi kalau gelasnya kotor, diisi air semahal apapun, aqua premium atau merek apapun yang premium, ketika dimasukkan gelas itu, Bapak Ibu pasti nggak akan mau minumnya. Kalau gelas itu banyak lumutnya, atau satu minggu itu nggak dicuci, kemudian dikasih gelas yang air yang paling mahal, Bapak Ibu tapi pasti tidak akan bisa meminumnya. Artinya apa? Ilmu yang sudah masuk itu tidak akan menjadi manfaat buat siapapun, terutama buat gelasnya dan bagi yang meminumnya. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita duduk datang sudah merasa sudah dikosongkan sebenarnya gelasnya, tapi kita merasa lebih ngerti, merasa lebih pintar, merasa tinggi hati, merasa sombong, maka mungkin masuk ilmunya itu diterima, tapi ilmunya tidak akan memberikan keberkahan dan tidak akan memberikan manfaat di dalam kehidupan. Maka itu yang saya ingatkan terus di dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi nanti Bapak Ibu di pekan depan kita akan yang sudah selesai ujian di ujian di buku hijau, maka pekan depan kita fokus talaki dulu di bab pertama dulu. Talakinya bukan hanya membaca biasa, tapi benar-benar Bapak Ibu fokuskan dan Bapak Ibu benar-benar fasihkan lisannya untuk membaca setiap hurufnya. Ini baru harokat tebal tipis, harokat fathah, hasroh sama dhammah. Belum kaidah-kaidah di bab kedua yang nanti kita belajar bagaimana menstabilkan huruf mad.
yang Bapak Ibu sering kali tertukar-tukar, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, seperti itu. Kita fokus dulu di bab pertama dulu tentang kesempurnaan harokat dulu. Karena ini juga banyak kesalahan yang Bapak Ibu lakukan ketika ujian di buku hijau. Banyak yang mengganti-ganti harokat, yang fathah ganti kasroh, kasroh ganti fathah, ada yang fathah ganti domah gitu. Karena yang mungkin apa namanya capek atau apa, tetapi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Untuk mengurangi setiap kesalahan kita dan pemahaman kita dari setiap materi yang kita pelajari. Mungkin itu hari ini Bapak Ibu yang perlu kita bahas. 1 jam dulu kita belajar. Jadi pekan depan kalau bisa punya kitabnya lebih baik Bapak Ibu. Jadi namanya kitabnya Riyadhah, Bapak Ibu bisa beli di toko online dengan harga yang mungkin lebih mahal dari sebungkus nasi Padang pagi dan sore. Yang Bapak Ibu bisa order mungkin dari sekarang di toko online. Atau yang sudah bisa dapat kitabnya belinya di mana dikasih tahu. Kemudian pekan depan kita mulai talaki di bab yang pertama dulu. Benar-benar ditalakikannya